Jadi saya mau sampaikan, jangan coba-coba mempersulit dunia pendidikan. Karena disinilah kita bisa memberikan kebebasan kepada warga masyarakat untuk bisa menjadi manusia pintar. Yang saya hormati Pak Ibu, ternyata PKI Ngeriang. Habis kan? Tepuk tangan untuk Pak Ibu. Pak Ibu ini kakek opa dari Ucap. Mereka tokoh-tokoh orang penting di W5. Dan itu saya panggil. Kemudian yang saya hormati kepala koordinator SMP Negeri Forest, luar biasa. Kita manusia pembuat sejarah, dan tentu yang saya kasih suster luar biasa karena mau membangun sebuah lembaga pendidikan. Kenapa saya panggil mereka ke depan? Supaya kita lihat bahwa saya terlalu yakin mereka ini sangat tulus. Kalau tidak berangkat dari ketulusan hati, biasanya membuat sesuatu itu sangat susah. Kenapa sangat susah? Karena neamosa, hatinya tidak tulus, hatinya tidak bersih. Hanya orang yang bersih hati saja membuat apapun pasti sukses. Amin. Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Karena itu saya sengaja panggil, karena saya menghargai Pak tentu tidak lama berdiri. Pak Miktur Maredia Kombatan harus ditulis kodek tidak habis. Atur Bas, suster kembali dulu Pak Kepala. Jadi saya mau sampaikan, jangan coba-coba mempersulit dunia pendidikan. Karena disinilah kita bisa memberikan kebebasan kepada warga masyarakat untuk bisa menjadi manusia pintar, untuk bisa menjadi manusia cerdas, menjadi manusia yang kreatif, dan menjadi manusia yang inovasi. Artinya apa? Kalau sekolah metenek, tidak mungkin murid susah. Itu kunci. That is the key. Education is the key for long life education. Jadi kita harus belajar. Karena belajar tidak ada batas. Selama ignoris, menurin terus Pak. Saya sangat semangat kalau bicara soal pendidikan. Karena jujur, kalau tambah pendidikan pasti menang ke saya. Ya, tapi saya harus sampaikan itu karena hanya lewat pendidikan. Bagaimana seorang anak petani, seorang anak kampung di sebuah kampung yang tidak ada titik terang bisa bersaing di luar dan kemudian bisa hari ini bisa dipercaya oleh Tuhan lewat tangan kasih bapak mama bisa dipilih jadi seorang bupati. Ini hanya karena pendidikan. Tidak bisa. Karena saya sangat prioritaskan. Dan saya masih punya mimpi besar. Suatu saat kita perlu mendirikan satu perguruan tinggi di Rembang. Sehingga terus saya memberikan motivasi, tapi itu hanya mimpi. Ingat, ini mimpi, bukan janji politik, beda. Ini mimpi. Kan mimpi boleh. Kalau Morris Mohemi, ini kira-kira tahu saya. Hidup itu perlu mimpi, tapi mimpi yang benar. Kalau melihat ke bulan. Jadi kita harus terus membangun sekolah-sekolah, kasih izin operasional, dipacu untuk kemudian mereka bisa bersaing untuk akreditasi. Apresiasi untuk kepala dinas PK dengan teman-teman semua. Kerjasama begitu hebat. Dulu saya menjadi bupati, saya kaget. Karena di Melaka ini satu sekolah pun tidak akreditasi A. Bahkan saya tanya akreditasi, mereka tanya akreditasi nih sah. Nah, akreditasi. Itu. Saya bersyukur sejak saya menjadi bupati dan kepala dinas, teman-teman camat, kepala desa, kerjasama yang luar biasa, masyarakat mendoakan saya, mensupport saya. Puji Tuhan, banyak sekolah-sekolah sekarang akreditasi A. Jadi tolong SMP Negeri Forest Modok, SD Santa Miriam, Temenasa.
tolong betul-betul tanamkan disiplin, Suster. Kemarin saya baru menyerahkan di Lamea. Kebetulan kepala sekolahnya atau SMPK asal Dominikus, kepala sekolahnya seorang Romo Cornelis. Jadi saya support juga. Saya paling ingat ada kekhasan kenapa orang suka sekali masuk sekolah-sekolah Katolik, orang suka sekali masuk sekolah-sekolah Kristen. Karena modalnya adalah hanya dua hal, jujur dan disiplin. Kalau itu yang mana, Morris jujur, kita disiplin, saya terlalu yakin pasti sukses. Saya terlalu yakin. Testimoni saya sendiri. Kalau hidup saya tidak betul-betul tidak disiplin, tidak jujur dengan teman-teman di luar sana, bagaimana saya ada kesempatan sekolah sampai doktor? Itu tidak bisa. Dan saya tidak akan ragu-ragu, tidak akan malu-malu untuk berikan peluang yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Melaka untuk terus melanjutkan studi sampai doktor. So, saya tidak malu. Saya merasa tidak ada saingan, karena aku sekolah mau saya kau bisa. Aku lu tebut terakhir itu ya. Udah ketahu kau bisa. Jadi silakan pacu anak-anak untuk terus. Karena saya terlalu yakin tidak mungkin orang yang berpendidikan tinggi kemudian hidupnya susah, tidak mungkin. Dia tes CPNS tidak lulus ya, tapi dia bisa ada ide yang namanya kreatif. Karena pintarnya dia kan sudah ada ijazah, pasti dia pintar. Kalau dia matanya kan itu naik ijazah, oh? Nah, tapi tidak cukup. Tentu dia harus punya kreativitas yang tinggi. Saya ikut ini tidak bisa, saya ikut ini tidak bisa, saya ada solusi. Itu orang-orang sarjana itu atau pendidikan tinggi itu pasti dia tidak membuat masalah, tapi dia mencari solusi. Ada masalah, dia memberikan solusi. Dan ini kita butuh di Melaka. Karena apa? Melaka wilayah sangat sempit. Melaka itu sempit. Kalau kita bandingkan dengan TTS, kita bandingkan dengan Sumba Timur sana, kita bandingkan dengan kabupaten lain di Alor sana, mereka sangat luas wilayah. Luas wilayah mereka bisa sampai 7 ribuan. Kita hanya 1.000 lebih. Potensinya hanya ada pada sumber daya manusia. Dan bisa diambil contoh, Singapura yang begitu kecil bisa menjadi negara yang hebat. Melaka itu lebih luas dari Singapura jauh. Dan kenapa kita tidak bisa? Saya terlalu yakin bisa. Mulainya dari pendidikan. Ini kita harus terus semangat membangun Melaka itu lewat pendidikan. Dan bagaimana supaya anak sekolah juga harus bisa sukses? Harus dengan kesehatan. Karena itu saya punya 2 program itu. Ada program Kartu Melaka Cerdas, ada program Kartu Melaka Sehat. Kenapa? Karena indikator disebut sebagai kabupaten yang berkualitas itu minimal ada 2 ukuran tadi. Orang yang sehat, yang menerai tenasa-nasa, mereka kenar kamu, oh salah saya mereka kenar kamu. Kita apa pinjat ke operasi lor mereka, ini kan urusan apa? Ya. Jadi kalau uing ke meter, itu mesti senyum. Sebenarnya anon mu tidak tereka pele, oh pele. Uing meter, nasa itu ini mau kukutin ini kan? Kira-kira emeh itu Allah.